الحمد لله على إحسانه وشكر له على توفيقه وامتنانه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وإخوانه رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. Para jemaah yang Allah muliakan, puji dan syukur senantiasa kita aturkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat dan karunia yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semua. Sebagaimana salawat serta salam senantiasa kita peruntukkan kepada baginda yang mulia Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu pula kepada keluarga beliau, kepada sahabat-sahabat beliau, kepada orang-orang yang selalu berusaha mengikuti dan menapaki jejak beliau hingga akhir zaman kelak. Nah, para jemaah yang Allah muliakan, pada kesempatan ini kita akan lanjutkan pembahasan kita dari kitab Usulul Iman fi Dhaw'il Kitab was Sunnah. Itu pokok-pokok keimanan berdasarkan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana pembahasan kita masih berkaitan dengan rukun iman yang kedua, itu al-imanu bil malaikah, yang beriman kepada para malaikat. Dan pembahasan kita kaitan dengan iman kepada para malaikat ini itu berada pada poin yang terakhir, itu berkaitan dengan tugas-tugas dari para malaikat. Ya wadhaiful malaikah, tugas-tugas para malaikat. Ini sudah kita bahas banyak hal dalam kesempatan-kesempatan yang lalu. Insyaallah kita selesaikan malam ini. Di mana terakhir yang kita bahas pada kesempatan yang lalu kaitan dengan tugas-tugas para malaikat adalah sebagaimana kata beliau di sini, wa minhum malaikatun sayyahun yatatabba'una atau yatba'una majalis adz-dzikr. Jadi ada malaikat-malaikat yang Allah Subhanahu wa taala tugaskan untuk keliling di muka bumi ini dalam rangka apa? Mencari majelis-majelis ilmu, untuk mencari majelis-majelis zikir. Kalau mereka ketemu, mereka akan duduk berkerumun di sana. Dan sebagaimana disebutkan dalam sebuah riwayat yang sahih dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, bahwasanya Nabi SAW bersabda, inna lillahi malaikatun yatufuna fit turuq yaltamisuna ahla dzikri fa idza wajadu qauman yadhkuruna Allah tanadaw halummu ila hajatikum. Jadi jar Nabi SAW, Allah Subhanahu wa taala memiliki malaikat-malaikat yang keliling, ya keliling di muka bumi ini, di jalanan-jalanan untuk mencari majelis-majelis zikir, majelis-majelis ilmu. Lantas kalau ya ada dari mereka yang mendapati ada majelis ilmu, majelis zikir, mereka akan memanggil kawan-kawannya, halumu ila ajatikum. Ini ada majelis ilmu, ada majelis zikir, sini semua ngumpul di sini.
fayahuffunahum biajnihatihim ila sama'id dunya. Maka lantas para malaikat itu pun akan menaungi mereka dengan sayap-sayapnya, sampai disebutkan sayapnya para malaikat itu tembus sampai ke langit pertama, sampai langit dunia ini. Subhanallah. Ini menunjukkan kepada kita salah satu tugas para malaikat adalah mencari majelis-majelis ilmu, kemudian menaungi orang-orang yang ada di sana. Sekaligus ini juga menunjukkan kepada kita tentang keutamaan seseorang mendatangi majelis-majelis ilmu. Keutamaan seseorang itu menghadiri majelis-majelis ilmu. Memang menuntut ilmu itu pada dasarnya enggak harus datang ke majelis. Kita dengar ceramah di YouTube, misalnya ceramah di internet, itu termasuk menuntut ilmu. Tapi itu tidak akan mendapatkan fadilah orang yang langsung mendatangi majelis ilmu. Tidak akan mendapatkan fadilah ini. Pahala dapat, kita dengar ceramah, dengar pengajian di internet, insya Allah dapat pahala. Tapi keutamaannya tidak sama dengan seseorang yang langsung mendatangi majelis-majelis ilmu. Salah satunya ini, malaikat-malaikat akan berkerumun, akan menaungi mereka dengan sayap-sayapnya, begitu. Ini keutamaan yang luar biasa. Makanya dalam hadis yang lain juga kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu fima bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaikah." Tidaklah berkumpul salah satu kaum di salah satu masjid dari masjid-masjid Allah, di mana mereka saling mengajarkan Al-Quran, saling mengajarkan agama, di antara mereka, melainkan akan turun kepada mereka as-sakinah, dan mereka akan diliputi oleh rahmat Allah Subhanahu wa taala, dan malaikat-malaikat akan berkerumun menyaksikan mereka. Ini keutamaan yang luar biasa ketika seseorang itu mendatangi majelis-majelis ilmu. Nah, kemudian para jamaah yang Allah muliakan, kata beliau di sini, waqad sabata aidan annahum yuballighuna an-nabiyya min ummatihi salam. Begitu pula termasuk dari tugas para malaikat, bahwasanya ada dari kalangan para malaikat yang ditugaskan untuk menyampaikan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari umatnya. Jadi setiap kali kita bersolawat Allahumma salli wa sallim ala nabiyina Muhammad, maka malaikat akan menyampaikannya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada malaikat yang Allah tugaskan untuk hal ini. Sebagaimana disebutkan dalam hadis riwayat Imam Ahmad, Imam An-Nasa'i dengan sanad yang sahih dari Abdullah bin Mas'ud, beliau menyebutkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna lillahi malaikatun sayyahina fil ard yuballighuna min ummati as-salam." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu memiliki malaikat-malaikat yang ditugaskan, yang malaikat itu keliling di muka bumi ini. Untuk apa? Untuk menyampaikan salam kepada Rasulullah SAW dari umatnya. Sekaligus ini menunjukkan kepada kita tentang keutamaan bersolawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Keutamaan kita mengucapkan salawat dan salam kepada beliau. Dan keutamaan yang lain sangat banyak juga. Dengan bersolawat kepada Nabi SAW, Allah dan para malaikat akan bersolawat kepada kita 10 kali. Bahkan ada riwayat mengatakan 70 kali.
dengan bersolawat kepada Nabi SAW, kita akan memiliki peluang besar untuk meraih syafaat beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan juga ini, dengan bersolawat kepada Nabi SAW, solawat-solawat kita itu akan dilaporkan, disampaikan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalil yang lain juga yang menunjukkan hal ini, itu disebutkan dalam riwayat yang lain. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Inna min afdali ayyamikum yaumul jum'ah." Sesungguhnya hari kalian yang terbaik adalah hari Jumat. Fa'akthiru alayya minas salati fiha. Maka hendaknya kalian memperbanyak salawat kepadaku pada hari Jumat. Fa inna salatakum ma'rudatun alayya. Karena sesungguhnya salawat-salawat kalian itu akan dilaporkan, disampaikan kepadaku, ujar Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Atas para sahabat mengatakan, "Ya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, bagaimana salawat itu akan disampaikan kepada Anda sedangkan Anda sudah jadi tulang belulang?" Kata para sahabat. Maka Nabi SAW bersabda, "Innallaha harrama 'alal ardi an ya'kula ajsadal anbiya." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengharamkan tanah untuk memakan jasadnya para nabi. Ya. Jadi jasadnya para nabi itu utuh, tidak akan dimakan oleh tanah, tidak akan rapuh begitu. Berdasarkan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini. Maka oleh karena itu setiap salawat-salawat yang kita ucapkan kepada Nabi SAW itu disampaikan kepada beliau melalui perantara para malaikat yang ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka perbanyak salawat dan salam kepada baginda yang mulia Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian selanjutnya dari tugas-tugas para malaikat adalah wa minhum al-kiram al-katibun. Di antara malaikat itu ada yang dikenal dengan para malaikat kiram dan katibun. Ini bukan satu dua malaikat. Ini sekelompok malaikat yang dinamakan dengan kiram dan katibun. Wa amaluhum kitabatu a'malil khalqi wa ihsa'iha alaihim. Jadi tugas kiram dan katibun ini adalah mencatat, mengaudit itu amal perbuatan para hamba. Amal perbuatan kita semuanya dicatat rapi oleh malaikat kiram dan katibun, atau dikenal juga dengan malaikat raqib dan atid. Itu nama lainnya. Dalam Al-Quran dikatakan kiram katibun, katibin ya'lamuna ma taf'alun. Kemudian dalam surah yang lain dikatakan raqib dan atid. Ini tugas yang mencatat amal perbuatan kita. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, "Wa inna 'alaikum lahafizin kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun." Sungguh atas kalian itu ada malaikat-malaikat hafizun yang selalu menyertai kalian. Siapa? Kiraman katibin, itu malaikat kiram dan katibin. Ya'lamuna ma taf'alun, di mana mereka mengetahui setiap apa yang kalian lakukan, bahkan dicatat rapi oleh mereka. Begitu pula dalam surah Qaf. Tadi itu dalam surah Infitar ayat 10 sampai 12. Dalam surah Qaf Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid." Bahwasanya tidak ada satu lafaz pun yang keluar dari mulut seseorang melainkan di sana ada raqib dan atid yang mencatatnya. Subhanallah. Bayangkan, setiap lafaz yang keluar dari mulut kita itu dicatat. Ucapan kita, apalagi
ya perbuatan anggota tubuh kita, tangan kita, apa yang kita pegang dan seterusnya, kaki kita berjalan kemana, mata kita apa yang dilihat, telinga kita apa yang didengar, itu semua apalagi itu. Ini ucapan-ucapan itu tercatat rapi. Ya, tidak ada lafaz yang keluar dari mulut seorang hamba melainkan dicatat oleh Raqib dan Atid. Jadi jangan kira ya ucapan-ucapan kita selesai begitu saja. Ya, akan ada pertanggungjawabannya nanti di hari kiamat. Semuanya tercatat rapi berdasarkan firman Allah ini, surah Qaf ayat 18. Semua dicatat rapi dan kita akan dimintai pertanggungjawabannya nanti di hari kiamat. Berarti apa? Semakin banyak omongan kita, semakin cerewet kita, makin banyak ya tanggung jawab kita nanti di akhirat. Ya kalau cerewetnya dalam hal yang baik, ngomongnya dalam hal yang baik sih bagus. Ya, tapi kalau dalam hal-hal yang buruk, ya atau dalam hal yang tidak manfaatnya, itu berat urusannya nanti di akhirat. Ya, makanya Rasulullah SAW bersabda dalam hadis yang sahih, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang aku beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaknya dia berkata yang baik, atau kalau tidak uskut, diam. Ya, kalau nggak bisa berkata baik, ya minimal diam. Karena semuanya tercatat rapi. Ya, termasuk juga apa yang tulis oleh jari jemari kita itu. Ya, itu juga tercatat rapi itu, dicatat oleh ini malaikat Raqib dan Atid atau Kiram Katibun ini. Ya, apa yang kita tulis, apa yang kita share, itu berat itu juga. Ya, misalnya naudzubillah ada si A, dia nge-share gambar Simonoh misalnya. Ya, dia share kepada salah seorang kawannya. Ternyata kawannya ini nge-share ke grup. Ya kan? Dia ikut nanggung dosa orang-orang itu. Nanti yang grup ini nge-share ke grup lain lagi. La haula wala, itu akan menjadi dosa jariah bagi kita. Makanya hati-hati, jangan asal share aja. Ya. Hati-hati itu. Dan memang sekarang ya dosa jariah yang paling besar, yang paling banyak mungkin itu dari HP itu. Apa yang kita share itu. Bahkan mungkin orangnya sudah jadi tulang belulang di kuburannya. Tapi yang dia share, entah di YouTube kah, ya atau di Facebook kah, itu masih ditonton orang, ya masih didengerin orang, masih sehingga dosa terus ngalir ke dia. Alhamdulillah. Maka hati-hati kita dalam bermedia sosial ini. Hati-hati. Ya, kalau dapat berita dicek dulu. Ya, kalau ternyata baik, silahkan di-share. Ya. Tapi kalau ternyata tidak baik atau mungkin isinya jelek-jelekin pemerintah, isinya menggibahi saudaranya, atau isinya tentang kedustaan, atau isinya tentang pemahaman agama yang salah, ya jangan di-share. Ya, itu semua dicatat oleh ini. Kiram Katibun, Raqib dan Atid, dicatat semua itu. Ya, dan kita akan dimintai pertanggungjawabannya nanti di hari kiamat. Dan sulit bertobat kalau dari dosa kayak gitu. Tak cukup kita tobat hanya sekedar Allah maghfir ya Allah, ampuni aku karena telah men-share video jorok misalnya. Nggak bisa hanya sekedar itu. Harus kita melakukan islah, berusaha untuk menghilangkan itu semua. Harus ada usaha. Sebagaimana Allah sebutkan dalam Al-Quran, faman taba wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah. Jadi kalau dosa kayak gitu tuh nggak cukup taubat, harus ada usaha untuk menghapus itu semua. Walaupun mungkin nggak bisa semuanya, tapi harus ada usaha, menunjukkan kesungguhan kita. Baru itu akan diampuni oleh Allah Azza wa Jalla. Ya.
Naudzubillah kalau misalnya belum sempat ini, taubat dari itu meninggal sehingga menjadi dosa jariah. Nah ini. Maka ya hati-hati kita. Jangan sampai yang ditulis oleh malaikat raqib dan atid atau kiram katibin ini dari catatan amalan kita itu kebanyakannya buruk. Ya, sehingga nanti tatkala ditimbang di neraca timbangan mizan ya lebih banyak yang buruk sehingga kita pun akan dimasukkan ke dalam neraka hawiyah. Fa amma man thaqulat mawazinu fa ummuhu hawiyah wa ma adraka ma hiya narun hamiyah. Adapun orang-orang yang catatan amal keburukannya lebih berat daripada amal kebaikannya, maka ya dia akan dikembalikan, maka dia akan dilemparkan ke dalam neraka hawiyah. Apa itu neraka hawiyah? Narun hamiyah, api yang berkobar, yang panas, yang menyala-nyala. Hati-hati kita. Ya, semua dicatat oleh ini. Ada tugasnya dari para malaikat yang Allah tugaskan. Itu malaikat siapa? Kiram, katibun, atau raqib dan atid. Kemudian selanjutnya, wa minhum al-muwakkaluna bi fitnatil qabri wa su'alil ibadi fi quburihim. Di antara malaikat-malaikat juga ada yang ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bertanya kepada orang-orang yang sudah dikuburkan ya di dalam kuburannya. Wa huma munkarun wa nakirun. Siapa nama malaikat yang ditugaskan untuk bertanya kepada orang yang barusan dikuburkan itu? Namanya adalah malaikat munkar dan nakir. Ya, munkar dan nakir. Wa qad dallat ala dzalika al-hadits as-sahihah. Dan hal ini telah ditunjukkan oleh hadis-hadis yang sahih. Akhraj asy-syaikhan min hadits Anas bin Malik, an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala. Telah dikeluarkan ya oleh asy-syaikhan itu Imam Bukhari dan Muslim hadis dari Anas bin Malik bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innal 'abda idza wudi'a fi qabrihi." Sesungguhnya seorang hamba apabila sudah diletakkan, dibaringkan di kuburannya, wa tawalla anhu ashabu, lantas kemudian orang-orang yang mengiring jenazahnya ke kuburan semuanya pergi, ya pergi meninggalkan dia. Wa innahu la yasma' Qur'ani alim, dan orang yang baru dikuburkan itu dia akan mendengarkan suara sendal orang-orang yang meninggalkan kuburannya setelah selesai pemakaman itu. Lantas apa yang terjadi? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, atahu malakani. Lantas datanglah dua malaikat. Fayu'idani. Maka kedua malaikat itu pun mendudukkan dia. Ya, didudukkan. Tapi ini ya tidak bisa kita saksikan oleh kita yang masih di dunia ini. Ya, kalau misalnya ditaruh kamera, ditaruh apa ya nggak bisa. Ya, atau ada katanya kuburan itu bentuknya kaca. Ya, apakah kita lihat dia didudukkan, ditanya? Enggak. Nah, bakal bisa dilihat. Kenapa? Karena kita sudah beda alam. Orang yang sudah dikuburkan itu alam barzakh. Ya, itu alam kita yang keempat setelah alam ruh. Kemudian alam janin dalam perut ibu kita. Sekarang kita di alam dunia. Nah, setelah alam dunia kita akan masuk alam keempat, alam barzakh. Terakhir adalah alam akhirat, begitu. Nah, karena kita beda alam, yang nggak nyambung. Ya, atau misalnya ada kuburan dalam kaca, dilihat jenazah, ya begitu-gitu saja. Ya. Nah, jadi tapi ini wajib kita imani. Karena ini Rasulullah SAW yang menyampaikan, dan beliau tidak berbicara kecuali dengan wahyu, dan hadisnya sahih riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Kita lanjut.
Jadi kata Nabi SAW, ya setelah dia dikuburkan, dia mendengar suara sendal orang-orang yang meninggalkan dia. Kemudian datanglah dua malaikat. Lantas dia pun didudukkan. Fayaqulan, maka kedua malaikat itu pun mengatakan, ma kunta taqulu fi hadzal rajul, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa yang engkau katakan tentang laki-laki ini? Maksudnya adalah Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa ammal mu'min fayaqul, adapun orang yang beriman, maka dia akan mengatakan, asyhadu annahu abdullah wa rasuluh. Orang beriman akan mengatakan, aku bersaksi bahwasanya laki-laki ini, maksudnya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, aku bersaksi dia adalah hamba Allah dan Rasulnya. Fayuqalu lahu, maka dikatakan kepadanya, undur ila maq'adika minan nar. Ya, dikatakan kepada orang yang sudah berhasil menjawab jawaban dengan benar tadi, dikatakan kepada dia, itu lihat tempatmu ya di neraka. Kalau seandainya engkau salah dalam menjawab jawaban tadi, diperlihatkan tempat azabnya. Qad abdalakallahu bi maq'adan minal jannah fayarahuma jami'an. Maka kemudian malaikat itu mengatakan, Allah Subhanahu wa taala menggantikan untukmu tempat di surga karena engkau sudah benar dalam menjawab jawaban tadi itu. Maka dia pun senang. Ya. Dia pun semakin senang karena melihat kalau dia salah menjawab, itu tempatnya bakal akan dimasukkan nanti di neraka. Tapi karena benar jawabannya, maka tempatnya nanti itu di surga. Ya. Kemudian dalam hadis yang lain juga tentang hal ini, hadis riwayat Imam Tirmidzi dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza qubiral mayyitu", apabila mayit itu sudah dikuburkan, atahu malakani aswadani azraqani, maka akan datang kepadanya dua malaikat yang hitam dan hitam biru. Ya, aswadan hitam, azraqan biru. Allah alam seperti apa. Ya, menunjukkan memang serem malaikatnya itu. Ya. Yuqalu li ahadihima al-munkar wal akhar an-nakir. Yang dimana dinamai salah satu dari malaikat yang tadi itu munkar, sedangkan yang satunya adalah nakir, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fayaqulan, lantas kemudian kedua malaikat itu mengatakan, ma kunta taqulu fi hadzal rajul, apa yang kau katakan tentang laki-laki, maksudnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dia pun mengatakan tadi itu. Ya, dia mengatakan, asyhadu annahu abdullah wa rasul, aku bersaksi bahwasanya dia adalah hamba Allah dan Rasulnya. Ini juga dalil yang menunjukkan kepada kita ya bahwasanya setiap kita nanti di kuburan itu pasti akan ditanya. Ada malaikat yang ditugaskan untuk bertanya kepada kita. Ya, ada juga hadis yang lain, hadis panjang. Dan ini diceritakan, disampaikan oleh Nabi SAW setelah menguburkan salah seorang sahabat. Sambil Nabi SAW bertumpu pada tongkat beliau, beliau menceritakan tentang perjalanan ruh orang yang beriman dengan orang yang tidak beriman. Ya, kata Nabi SAW, apabila yang wafat itu adalah orang yang beriman dan beramal soleh, maka ruhnya itu ketika keluar dari jasadnya seperti air yang keluar dari teko itu, mudah keluarnya. Ya. Lantas kemudian disambut oleh malaikat-malaikat dengan kain kafan dan minyak wangi dari surga, ruhnya itu. Kemudian dibawa ke langit. Ya. Ketika sampai ke langit pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya,
penduduk langit itu mencium aroma semerbak, aroma yang harum, mengatakan ini ruhnya siapa ini, begitu harumnya dia. Maka dikatakan ini adalah ruhnya Fulan ibn Fulan. Dia disebut dengan nama yang paling dia senangi. Ya, kemudian ruhnya itu pun dibalikin ke jasadnya di kuburannya. Baru kemudian ini kedua malaikat itu datang. Dia pun didudukkan. Kemudian ditanya tentang 3 pertanyaan. Ini ulun kasih bocorannya. Ya. 3 pertanyaan apa? Pertama adalah man rabbuka? Siapa Tuhan? Maka orang yang beriman ini mengatakan Rabbi Allah. Tuhanku adalah Allah Subhanahu wa taala. Lalu ditanya lagi, wa man nabiyuka? Siapa nabimu? Dia katakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, nabiku adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu ditanya, wa ma dinuka? Apa agamamu? Maka dia pun mengatakan, ya dinil Islam, agamaku adalah agama Islam. Maka ya datang suara mengatakan an sadaqa abdi, sungguh hambaku ini benar dalam jawabannya. Lantas apa yang terjadi? Kuburannya itu pun diluaskan sejauh mata memandang. Ya, kuburannya diluaskan sejauh mata memandang. Tapi sekali lagi kita nggak bisa menyaksikan dari dunia, tidak bisa, karena sudah beda alam. Ya, maka kemudian datang seseorang yang sangat ganteng, sangat gagah tampangnya, sangat harum aromanya. Maka dia pun mengatakan, siapa kamu? Aku tidak pernah melihat orang segagah dirimu, seharum aromamu. Dia pun mengatakan, ana amaluka sholih. Aku adalah amal solehmu. Maka dia pun ditemani di kuburannya oleh amal solehnya. Sehingga apa? Sehingga jadilah kuburannya itu sebagai salah satu taman dari taman-taman surga. Ini kalau orang beriman dan beramal soleh. Kemudian lanjutan dari hadis ini kata Nabi SAW, adapun orang yang kafir, orang yang ahli maksiat, ketika ruhnya keluar dari jasadnya itu sulit sekali. Ya, sehingga dia begitu tersakiti tatkala ruhnya itu keluar dari jasadnya. Kemudian setelah keluar dari jasadnya disambut oleh malaikat dari kain kafan dan minyak wangi dari neraka. Kemudian dibawa jasadnya ke langit. Ya, penduduk langit mencium aroma busuk. Mengatakan ini ruhnya siapa ini? Ini begitu busuk baunya. Dikatakan ini adalah ruhnya Fulan bin Fulan. Disebutkan ya dengan nama yang paling dia benci. Kemudian ruhnya itu dilempar. Ya, sehingga jatuh ke bumi, kemudian dikembalikan ke jasadnya. Kemudian didudukkan oleh para malaikat. Oleh 2 malaikat ini yang ditugaskan oleh Allah Azza wa Jalla. Munkar dan Nakir. Ditanya, man rabbuka? Maka kata Nabi SAW, dia pun mengatakan, ha la adri. Ya, aku nggak tahu. Langsung dipentung sama malaikat. Ya. Kemudian kembali seperti semula kondisinya. Ditanya lagi, wa man nabiyuka? Dia bilang, ha la adri. Kada tahu. Nggak tahu aku. Dipentung oleh malaikat. Kembalikan lagi seperti semula. Pun ditanya, wa ma dinuka? Dia bilang, la adri. Saya nggak tahu. Ya, dipukul oleh malaikat. Jadi sebenarnya ya para jamaah yang Allah muliakan, yang bisa menjadikan kita menjawab di kuburan itu apa? Amal soleh kita di dunia ini. Itu semua tergantung amal soleh kita. Jadi walaupun kita sudah hafal luar kepala di dunia ini, ya kalau amalan kita buruk, nggak bakalan kita bisa jawab, nggak bisa. Ya itu semua kembali kepada amal soleh kita. Nah jadi kalau orang kafir ini, orang ahli maksiat seperti itu, dia nggak bisa menjawab. Ya, maka kemudian apa yang terjadi? Kuburannya itu pun menghimpit dia. Ya, sehingga tulang rusuknya itu bisa nyatu gitu. Alhamdulillah. Ya, kemudian datang seseorang yang sangat jelek rupanya, sangat busuk baunya. Dia pun mengatakan, siapa kamu? Aku tidak pernah melihat orang sejelek dirimu, sebusuk aromamu. Maka dia pun mengatakan,
aku adalah amal burukmu di dunia. Ya, naudzubillah. Jadi sudah tempatnya gelap, sempit, ditemani amal buruknya yang jelek dan busuk. Kayak apa itu? Ya, kita di WC aja misalnya. Ya, di WC aja. Misalnya nggak ada kondisi WC-nya, misalnya ada WC umum misalnya. Ya, nggak kuat kita. Beberapa menit nggak kuat di dalam. Sekarang ini bukan semalam 2 malam lagi, ya bisa bertahun-tahun dia bersama seperti itu. Na'udzubillah. Dan ini semua kembali kepada amal perbuatan kita di dunia. Maka jadilah kuburan orang tadi itu menjadi salah satu lubang dari lubang-lubang api neraka. Ayo dia para jamaah yang Allah muliakan. Jadi kembali bahwasanya ya di antara malaikat-malaikat yang Allah Subhanahu wa taala tugaskan adalah ada namanya malaikat Munkar dan Nakir yang akan bertanya kepada orang yang baru dikuburkan. Makanya Rasulullah SAW itu biasanya kalau selesai menguburkan salah seorang sahabat sebelum meninggalkan kuburan, apa kata Nabi SAW? Beliau bersabda, "Istaghfiru li akhikum was'alu lahu tatsbit fa innahu al-ana yus'al." Ini yang biasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabdakan sebelum meninggalkan kuburan. Artinya apa? Mintakanlah ampun untuk saudara kalian yang baru dikuburkan. Mintakanlah keteguhan bagi dia di atas kalimat tauhid la ilaha illallah, karena sebentar lagi dia ini akan ditanya. Makanya sunnah kita kalau nganter jenazah, sebelum kita pergi kita berdoa apa? Allahumma ighfir lahu wa tsabbithu. Ya Allah, ampuni ya saudara saya yang baru dikuburkan ini, wa tsabbithu, dan berikan dia keteguhan ya Allah. Ya, keteguhan di atas kalimat tauhid sehingga dia bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan malaikat Munkar dan Nakir. Itu biasakan diri kita sebelum ninggalin kuburan apa? Allahumma ighfir lahu wa tsabbithu. Pakai ta. Wa tsabbithu. Allahumma ighfir lahu wa tsabbithu. Kalau beginian pakai ha. Allahumma ighfir laha wa tsabbitha. Begitu. Baru kita ya tinggalkan kuburan tersebut. Nah, itu dia pembahasan terakhir kita dari beriman kepada para malaikat ini. Berapa menit lagi? 3 menit. Nah, kemudian terakhir di sini Syekh menyebutkan beberapa samarat, ya, faidah-faidah dari beriman kepada para malaikat. Kata beliau, kita bacakan dengan ringkas saja. Walil iman bil malaikati thamaratul 'azimah 'alal mu'min. Bahwasanya beriman kepada malaikat itu akan mendatangkan ya buah-buah atau hasil-hasil atau faidah-faidah yang agung bagi orang-orang yang beriman. Di antaranya satu, al-ilmu bi'azamati khaliqihim wa kamali qudratihi wa sultani. Dengan kita beriman kepada malaikat, maka di sana kita akan mengilmui, memahami agungnya sang pencipta para malaikat. Siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita kan dulu sudah bahas bagaimana fisiknya malaikat, bagaimana besarnya malaikat. Nah, kalau malaikat saja kayak gitu, padahal itu makhluk, bagaimana dengan yang menciptakan? Kalau malaikat sebesar itu, bagaimana dengan yang menciptakan? Tentu yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala, tentunya jauh lebih agung, ya, jauh lebih agung, jauh lebih mulia, jauh lebih besar. Jadi dengan beriman kepada mereka ini kita akan semakin mengagungkan Allah Subhanahu wa ta'ala, begitu. Kemudian juga syukrullah ta'ala ala lutfihi wa inayatihi bi'ibadihi haitsu wakkala bihim min haula'il malaika man yaqumu bihifdhihim wa kitabati a'malihim wa ghairi dzalika mimma tatahaqqaqu bihi masalihum fid dunya wal akhirah. Jadi dengan kita beriman kepada malaikat,
malaikat ini akan menjadikan kita semakin bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala tentang ya bagaimana maha lembutnya Allah kepada kita, bagaimana perhatiannya Allah kepada kita sebagai hamba-hambanya, di mana Allah jadikan ada malaikat-malaikat yang selalu menyertai kita, menjaga kita. Ya, bahkan malaikat yang mencatat semua amal perbuatan kita dan seterusnya. Ada malaikat yang berkerumun menyaksikan orang-orang yang sedang menuntut ilmu, menghadiri pengajian, majelis zikir dan seterusnya. Ini menunjukkan betapa Allah Subhanahu wa taala memberikan perhatian yang luar biasa kepada kita sebagai hamba-hamba-Nya. Kemudian juga mahabbatul malaikah ala ma hadahumullah ilaihi min tahqiq ibadatillahi ala alwajhil akmal wa nusratin lil mu'minin wa istighfarin lahum. Jadi dengan kita beriman kepada malaikat, dengan sekian pembahasan-pembahasan yang lalu ini, kita akan semakin mencintai para malaikat. Ya, karena mereka ada yang ditugaskan untuk menolong orang-orang yang beriman, ada yang ditugaskan untuk memintakan ampun kepada orang-orang yang beriman. Tadi kita sebutkan, ada yang ditugaskan untuk menyampaikan salam kita kepada Rasulullah SAW. Maka kita akan semakin cinta kepada malaikat. Ya, malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala, di mana malaikat itu sendiri adalah makhluk yang mulia. Ya, yang mesti untuk kita muliakan dan cintai juga begitu. Nah, para jamaah yang ulun muliakan, itu yang ulun bisa sampaikan pada kesempatan ini. Insyaallah pada kesempatan yang akan datang kita akan masuk pada rukun iman yang ketiga, yaitu al-imanu bil kutub. Ya, beriman dengan kitab-kitab. Naktabi bihadzal qadar. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan. Macam kayak bisa Allahu Akbar, Allah